Oke, ketemu lagi dan kita akan bahas kasus apa kali ini? Nggak bisa dipungkirin ya, 1, 2 hari terakhir ini semua masih ngomongin sidangnya Nikita Mirzani. Ada 2 hal yang menurut gua perlu disorotin. Pertama, soal tingkahnya jaksa saat Nikita Mirzani bersiap-siap. Kedua, soal jaksa yang memotong keterangannya Doktif. Gua tekankan di sini gua netral, gua nggak memihak salah satu di antara mereka berdua. Gue cuman mengomentari dan menilai bagaimana seharusnya sidang berjalan. Yang pertama, baru kali ini sih, jujur gue baru kali ini nemu jaksa yang tingkahnya kayak begini ya, mendokumentasikan si Nikita Mirzani gitu loh. Dia berdiri kemudian fotoin, videoin. Menurut gue salah enggak, tapi etis atau enggak, nah itu persoalannya. Karena menurut gua, aku belum pernah melihat persidangan di mana jaksanya mendokumentasikan si terdakwa. What for gitu loh, untuk apa? Kan tim dokumentasi dari persidangan juga sudah ada, sudah terdokumentasi dengan lengkap juga oleh semua orang yang hadir. Dia buat apa membuat dokumentasi pribadi? Banyak yang berspekulasi ya, menuding jaksa ina inu, ya bebas lah ya. Gua nggak mau ikutan berspekulasi tujuannya jaksa apa, tapi menurut gua itu nggak etis sih. Ngapain dia ikutan sibuk mendokumentasikan terdakwanya? Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan ramai juga saat, jaksa bertanya kepada Doktif terkait rekaman pembicaraan, kemudian Doktif memberikan jawaban, kemudian dipotong oleh jaksa dan Nikita Mirzani protes karena jawaban dari Doktif dipotong dan Nikita Mirzani menuding bahwa di sini jaksa itu tidak netral. Jaksa seharusnya netral. Nah, ini yang mau kita bahas. Untuk paham sebenarnya seharusnya bagaimana jalannya sidang, ini sedikit edukasi aja ya soal namanya sidang ya. Gini, proses persidangan agendanya itu ada beberapa urutan. Pertama, pembukaan sidang dulu. Sidang dibuka oleh hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum atau mau tertutup. Pertama. Kedua, pembacaan dakwaan. Di sini JPU membacakan dakwaannya terhadap si terdakwa. Ketiga, eksepsia atau nota keberatan. Ini juga sudah dilakukan waktu itu, kita ingat bagaimana Nikita Mirzani sudah menyampaikan keberatannya. Nah, sekarang agendanya masuk pemeriksaan saksi. Di pemeriksaan saksi ini ada 2 tahapan. Pertama, pemeriksaan saksinya JPU, artinya saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk memperkuat dakwaannya JPU. Dan yang berikutnya akan ada pemeriksaan saksi oleh pembela, di mana pembela ini membutuhkan keterangan dari saksi yang menguatkan pembelaannya tim kuasa hukum dari terdakwa. Gitu ya. Jadi itu ada prosesnya. Bisakah jaksa atau JPU netral? Nggak bisa. Kenapa? Jaksa tujuannya untuk memperkuat dakwaan. Jadi jaksa ini menuntut atau menuding si terdakwa bersalah ini itu. Dan dia harus membuktikan bahwa memang si terdakwa salah. Jadi nggak bisa dia netral. Hal yang sama juga dengan pembela atau kuasa hukum atau pengacara. Pembela atau kuasa hukum atau pengacara dari si terdakwa nggak mungkin netral juga. Karena dia akan sebisa mungkin membuktikan bahwa kliennya nggak salah. Jadi bisa clear ya posisinya. Jaksa berusaha membuktikan bahwa terdakwa salah, pembela berusaha membuktikan bahwa terdakwa nggak salah. Mereka pasti berseberangan dan pasti nggak netral. Yang netral cuma satu, hakim. Hakim harus netral. Gitu loh. Jadi kalau jaksa dituding tidak netral, memang iya dan memang seharusnya tidak netral. Sama halnya dengan pembela. Begitu loh. Nah, kemudian kalau jaksa memotong pernyataan dari saksi, ya, sehingga keterangan dari saksi ini menguntungkan jaksa, ya memang lagi bagiannya jaksa.
memang lagi bagiannya jaksa untuk mendengarkan keterangan saksi yang tujuannya untuk memperkuat tudingannya jaksa, gitu loh. Jadi kalau jaksa di sini cuma mendengarkan keterangan saksi yang menguntungkan jaksa, memang prosesnya itu. Nah, nanti kalau pembela punya saksi, bisa saksi yang sama atau saksi yang beda ya dengan si doktif ini, bisa doktif sendiri atau saksi yang lain, dan punya keterangan yang bisa membuktikan bahwa terdakwa dalam hal ini Mirzani tidak salah, ya pada saat agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dari tim pembela atau dari tim kuasa hukum, disitulah silahkan pancing si saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi gitu prosesnya memang. Pertama, jaksa tidak netral. Kedua, pembela tidak netral. Tiga, jaksa hanya ingin memberikan atau memunculkan keterangan dari saksi yang menguatkan si jaksa. Begitu juga dengan pembela, hanya ingin memunculkan saksi dan memperdengarkan kata-kata yang menguatkan si pembela. Nanti di tengah para saksi yang dimunculkan ini, di tengah keterangan dari saksi yang dimunculkan oleh jaksa dan juga saksi yang dimunculkan oleh pembela, hakim sebagai yang netral melihat siapa yang salah, siapa yang benar, siapa argumennya yang paling kuat. Argumen dari JPU kah yang lebih kuat atau argumen dari pembela kah yang lebih kuat? Di situ nanti akan dimunculkan. Itu loh. Jadi ya ini maksud gua pemahaman soal bagaimana jalannya sidang seharusnya, kita harus tahu dulu sebelum kita menilai apakah di sini ada yang salah atau tidak, gitu loh. Kalau ada yang punya pandangan lain silakan boleh tulis di bawah, ya. Sambil nanti kita belajar bagaimana tata cara sidang yang sebenarnya.